Wudu lil jami'. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tsumma amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain wa iyyaka an tadhunna bil mu'mini su'an fa innahu mansya'ul adawah wa la yahillu dhalika liqawli sallallahu alaihi wasallam dhannu bil mu'minina khairan. Banati wa auladi a'azzakumullahu jami'an. Pada nasihat ini menasehatkan tentang kita sebagai seorang mukmin, janganlah sekali-kali menaruh suudzon kepada orang lain. Apa itu suudzon? Berprasangka buruk. Jangan menaruh dugaan buruk, prasangka buruk terhadap temannya, gurunya, sesama mukmin. Karena apa? Karena diawali dengan dugaan buruk, anggapan buruk ini akan menimbulkan adawah, permusuhan. Kenapa ya Fatan kok nggak senyum sama saya? Al-Faid begitu. Kenapa Fatan kok mukanya masam nggak senyum? Faid contoh saja ini menaruh prasangka buruk. Kayaknya dia bombek saya deh. Padahal Fatan ini sedang sakit gigi misalnya. Jadi nggak bisa senyum. Ya. Maka jangan menaruh prasangka buruk kepada orang lain karena ini akan menimbulkan permusuhan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beranggapanlah baik ya kepada orang-orang mukmin. Kepada setiap mukmin kita menaruh husnudzon, bukan suudzon. Karena kalau suudzon ini tidak diperbolehkan, tidak dihalalkan. Maka kita senantiasa untuk mengedepankan husnudzon. Oh mungkin dia sedang lelah, oh mungkin sedang kurang sehat. Positive thinking. Wa innama yansha'u dzalika min khubatsin niyyah wa su'is sarirah. Apa sih yang melatar belakangi kemudian seseorang memiliki negatif thinking kepada orang lain, suudzon kepada orang lain? Sebabnya apa? Yang melatar belakangi adalah niat yang buruk, hati yang buruk, hati yang tidak baik, sehingga negatif thinking kepada orang lain. Hatinya ini yang perlu diperiksa. Sebagaimana qala Abu Thayyib syair. Abu Thayyib mengatakan dalam sebuah syair, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi. Apabila seseorang itu kelakuannya nggak baik, tindak tanduknya buruk, maka akan memiliki prasangka atau anggapan yang buruk juga ke orang lain. Wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi.
Kemudian hal tersebut dibenarkan oleh sesuatu yang dikerjakan oleh orang tersebut sesuai dengan anggapannya. Maka kalau berawal dari hati yang buruk, hati yang tidak bersih, akan membuat seseorang melakukan hal-hal yang buruk karena menaruh negatif thinking ke temannya, akhirnya dia ngerjain temannya. Misalnya di minumannya ditaruh obat pencahar. Ini perbuatan baik atau buruk? Perbuatan buruk. Nah, kemudian perbuatan buruk ini akan berefek buruk juga kepada dirinya dan mencelakai temannya, mencelakai orang lain. Wa ada muhibbihi biqauli adab, anggapan musuh orang yang dicintainya. Akhirnya apa yang dikatakan itu begini. Iya ya, iya. Dugaan-dugaan buruknya akhirnya menguasai pikirannya. Akhirnya pikirannya sibuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu difikirkan. Inilah suudzon atau overthinking. Dan ini diperumpamakan seperti malam yang gelap gulita. Wa unsyidtu li ba'dihim, dan aku telah dibacakan syair sebagian ulama. Tanahha anil qabihi wa la turidhu, wa man awlaitahu hasanan fazidhu. Jauhilah perbuatan buruk, singkirkanlah diri kalian dari perbuatan buruk, dan jangan menghendaki atau niat untuk melakukan keburukan. Nah, kalau antum telah dapat berbuat baik kepada orang lain, kepada temannya, kepada gurunya, kepada anak kecil, kepada orang tuanya dan orang lain, maka tambahkanlah kebaikan itu. Semakin semangat untuk berbuat kebaikan. Jadi jangan lelah, jangan capek untuk menjadi orang baik. Saya berbuat baik terus, saya selalu berbagi dengan temanku. Kenapa saya dibalas dengan keburukan? Sudah saya cari jadi orang baik? Tidak. Tapi kita senantiasa untuk menambah kebaikan-kebaikan, porsinya semakin diperbanyak lagi. Satukfa min aduwika kulla kaidin idza kadal adu fala takidhu. Maka kalau ada orang yang berbuat buruk kepada antum, maka cukuplah keburukannya itu Allah yang balas. Jika ada orang yang berbuat buruk kepada kalian, jangan dibalas dengan keburukan, tapi dibalas dengan apa? Kebaikan. Misalnya punya teman pelit sekali, sampai panjang sekali pakai emat, berapa harokat tadi, pelit sekali. Tapi nggak ada di sini dermawan semua ya kan? Maka jangan dibalas juga dengan pelit, balas dengan dermawan. Kalau lagi orang tuanya datang bawakan makanan, dibagi. Akhirnya lama kelamaan itu menjadi dakwah kalian. Oh ternyata temanku baik, dia suka memberi, padahal saya jahat sama dia. Kalau saya punya makanan, saya nggak mau berbagi, tapi dia tetap mau berbagi sama saya. Akhirnya dia sadar, mendapat hidayah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa yang belum ada? Sudah hadir semua? Alhamdulillah. Wa unsyidtu lisyekh Al-Umaidi Abil Fatah Al-Busati rahimahullahu ta'ala, dan aku telah dibacakan syair Syekh Umaid Abul Fatah Al-Busati. Dzul aqli la yaslamu min jahilin yasumuhu zulman wa i'nata. Orang yang berakal itu memang tidak terlepas dari
godaan, dari hal-hal jahil dari orang yang bodoh atau orang yang sengaja berbuat kezaliman. Jadi kita sudah merasa menjadi orang baik, tapi kemudian mendapati orang-orang yang iseng, orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita, maka ini sudah pasti ada itu. Jadi tidak mungkin di dunia ini kemudian semuanya mulus. Setiap kita masing-masing ada ujian dan cobaannya. Falyastarisil ma'ala harbihi wal yalzamil insota insota. Maka dari itu kita sebagai orang yang memiliki akal sehat, kita pilih untuk lebih berdamai saja, lebih baik daripada kemudian semakin membuat ricuh. Karena orang yang jahil, orang yang bodoh itu tidak usah dilawan. Kalau ada orang seperti itu, nggak usah diladeni, diam saja dan nggak perlu ditandingi. Azka. Faslun fil istifadah. Selanjutnya adalah fasal membahas tentang istifadah. Wa yanbaghi an yakuna talibul ilmi mustafidan fi kulli waqtin hatta yahsula lahul fadl. Sebagai seorang santri, seyogyanya seorang santri itu senantiasa mencari ilmu, mencari faedah dalam setiap waktu. Bukan hanya di dalam kelas, tapi ilmu dan hikmah itu juga bisa kita dapati dimanapun. Sehingga waktunya digunakan dengan sangat untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk bisa mendapatkan faedah, agar kemudian semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah kemuliaannya. Makanya kalau di pesantren dibuatkan schedule, roster, jadwal untuk membantu anak-anak santriku semuanya agar bisa banyak mengambil faedah, agar bisa banyak mengambil ilmu, ya, sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia untuk gabut, mager, atau yang lainnya. Iza, mandangin apa itu? Wa tariqul istifadah an yakuna ma'ahu fi kulli waqtin mihbaratun hatta yaktuba ma yasma' minal fawaidil ilmiyah. Bagaimana agar kita banyak memperoleh faedah, memperoleh tambahan ilmu? Salah satunya adalah membawa catatan. Kalau biasanya anak santri itu ada yang lupa, bisa dibuka lagi catatannya. Nah, seorang santri harus bawa buku kemana-mana, bawa alat tulis, bawa kertas, buku kecil, pulpen. Kemudian ketika berbahasa Arab bercakap ada yang lupa, kakak kelasnya kasih tahu, oh ini bahasa Arabnya, dicatat. Ya, ada yang punya buku catatannya, kemana-mana bawa buku, mulai sekarang bawa, sehingga dapat faedah. Oh, kalau ketemu muallim atau muallimah itu sapa, salam, adabnya dijaga. Oh, ini adalah bagian dari etiket, dicatat. Sehingga hal-hal yang baru didengar, baru didapati menjadi faedah ilmu yang kemudian kita ikat dengan catatan. Ila man hafidha farra wa man kataba syai'an qarra. Barang siapa yang pernah hafal sesuatu, maka kadang-kadang bisa jadi lupa.
Ngalamin? Ya. Sudah pernah hafal saya mu'alimah. Saya sudah pernah hafal hadis itu tapi sekarang lupa. Pernah begitu? Saya sudah pernah menghafal juz 30 tapi lupa. Mengalami hal itu? Iya. Jadi meski kita sudah hafal, itu terkadang lupa. Wa man kadzaba syai'an qarra. Namun kalau kita sebagai seorang santri itu kita tulis, kita catat qarra, maka diikat itu tadi ilmunya, nggak akan hilang. Kalau lupa dibuka lagi buku catatannya. Man hafidha farra wa man kadzaba syai'an qarra. Ini sudah menjadi sunatullah. Kalau sudah pernah hafal, lupa, maka harus dicatat. Wakila al-ilmu ma yu'khadhu min afwahir rijal li'annahum yahfazuna ahsana ma yasma'un wa yaquluna ahsana ma yahfazun. Ilmu yang sempurna kebaikannya adalah ilmu yang diambil, ya, yang diperoleh dari ucapan para ulama, ya, tentunya sumbernya dari Al-Quran dan hadis Rasul. Karena para ulama mereka menghafalkan ilmu-ilmu tersebut. Jadi para ulama juga menghafalkan, bukan hanya santri. Bukan hanya antum yang menghafal, tapi ulama juga menghafal. Apa yang telah dipelajari, apa yang telah didengar, dihafalkan. Maka selanjutnya para ulama itu mengatakan sesuatu yang baik, ilmu yang benar, sesuai dengan yang telah dipelajari dan yang telah dihafalkan. Wa sami'tu Syekhul Adib Al-Ustadz Zainal Islam Al-Ma'ruf bil Adibil Mukhtar yaqul. Aku telah mendengar Ustadz Zainul Islam yang beliau terkenal sebagai seorang pendidik yang tata keramanya bagus, akhlaknya bagus, mengatakan qala Hilal bin Yasar, sahabat Hilal ibn Yasar berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ashabi syai'an minal ilmi wal hikmah. Suatu ketika aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, menerangkan suatu ilmu dan juga hikmah. Fakultu ya Rasulullah, a'id li ma qulta lahum. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, tolong engkau ulangi keterangan atau penjelasan yang telah engkau sampaikan kepada sahabat tadi. Faqala li hal ma'aka mihbara. Maka kemudian Rasulullah bersabda, apakah kamu bawa pulpen? Ya. Faqultu ma ma'i mihbara. Aku menjawab, aku enggak bawa pulpen. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Hilal, la tufarikil mihbara fa innal khaira fiha wa fi ahliha ila yaumil qiyamah. Wahai Hilal, kamu jangan tinggalkan pulpen, jangan ditinggal begitu saja pulpen, karena kebaikan itu tidak dapat terlepas dari pulpen. Maksudnya apa? Ya, maksudnya ketika kita mendapat ilmu, mendapat hikmah, mendapat faedah, itu dicatat. Ya. Wa wassa sadaru syahiri Husamuddin libnihi Syamsuddin an yuhfidha kulla yawmin yasiran minal ilmi wal hikmah. Syekh Sadarus Syahid berwasiat kepada putranya Syamsuddin agar setiap hari menghafalkan sedikit-sedikit dari ilmu dan hikmah.
Makanya kalian tiap hari Masya Allah menghafal Al-Quran, biar sedikit-sedikit semakin banyak. Menghafal Tufatul Atfal, setiap kali setor berapa bait? Ada yang 2, ada yang 4. Menghafal Matan Imriti Jazariyah, setiap pertemuan berapa bait? 2, ada yang 4. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi banyak, lama-lama hatam. Menghafalkan Jazariyah, berapa setorannya? 1 bab. Ada yang menghafal Alfiyah, berapa setorannya? 8, 9, 10, 11, 12. Ada yang menghafal Matan Warokot, berapa setorannya? Ya, Masya Allah. Jadi ada yang menghafal Jurumiyah, tadi sudah. Jadi sedikit demi sedikit, ada yang menghafal hadis, tiap pertemuan setor 2 hadis. Amin. Berarti biasanya setor berapa Raja? 1. Ada yang setengah? 3, Masya Allah. 7, Masya Allah. Yang mana? Fa'innahu yasirun wa an qaribin yakunu katsiran. Kalau sedikit-sedikit, lama-lama akan menjadi banyak, lama-lama hatam. Nggak kerasa ya, cuma setor 2 bait 2 bait. Washtara Isam ibn Yusuf qalaman bidinarin liyaktuba ma yasma'u fil hali. Syekh Isam ibn Yusuf membeli pulpen dengan harga 1 dinar. Kalian beli pulpen berapa harganya? 5.000. Ada yang 10.000. 1 kotak ya. Nanti kalau habis tinggal ambil lagi ya. 8.000 ya, antara 5 sampai 10.000. 30.000. Nah, lihat tuh Bama yasma'u fil hal. Beliau tujuannya untuk membeli pulpen dengan harga 1 dinar untuk menulis segala sesuatu ilmu ataupun hikmah yang didapat sewaktu-waktu beliau mendengar kajian, sewaktu beliau mendapatkan faedah atau hikmah dari orang lain. Fal umru qasirun wal ilmu katsirun. Karena umur kita itu terbatas, umur kita itu pendek, tapi ilmu itu sangat luas. Kalau sepanjang umur kita gunakan untuk mendalami ulumul Quran saja, itu sampai umur kita habis belum hatam. Saking luasnya ilmu. Atau fikih madhab Syafi'i saja, atau tafsir saja. Ketika kita mempelajari lebih detail, misalnya ilmu qiraat, itu sampai usia kita tutup usia mungkin belum hatam, karena ilmu itu saking banyaknya. Fayan bahi an la yudayyi al awqat was saat. Maka dari itu seorang santri jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan, karena waktu tidak akan berulang, kesempatan gak akan datang kedua kalinya. Wa yaghtanimal layali wal khalawat. Maka seorang santri gunakan waktu malam, waktu-waktu yang sepi, sunyi, untuk kemudian banyak belajar, banyak mudzakarah, banyak mutola'ah, banyak menghafal. Sudah dipraktekkan kemarin? Bangun malam, kemudian belajar atau menghafal, yang mulai menghafal. Belum dipraktekkan? Nah, praktekkan. Itu insya Allah kalian akan dapati Masya Allah luar biasa. Cepat menghafalnya, yang tadinya nggak paham menjadi paham. Coba. An Yahya ibn Mu'ad ar-Razi, al-lailu tawilun fala tuksirhu bimanamika. Malam itu sangat amat panjang, maka janganlah engkau buat pendek hanya dengan digunakan untuk tidur saja.
wan naharu mudhi'un fala tuqdirhu bi asamika. Sedangkan siang itu terang benderang, maka janganlah waktu siang digunakan untuk berbuat dosa. Aina Zaki? Oh, limada? Kita tunggu aja. Wayan bahi an yaltani masyuyukha wa yastafida minhum wa laysa kullu ma fata yudrak. Maka dari itu, sebagai seorang santri, sempatkan waktu untuk mendatangi guru-guru kita, berkunjung ke guru-guru kita. Misalnya nanti kalau liburan, datang ke guru-gurunya waktu SD, datang ke guru-gurunya waktu SMP. Ya, silaturahim. Nanti pasti akan dapat nasihat, dapat hikmah, dapat mauidhah. Walaisa kullu ma fata yudrak, dan tidaklah setiap perkara yang sudah berlalu, yang sudah terlewat itu enggak mungkin akan kita bertemu kembali. Alaysa kadzalik? Kama qala ustaduna Syekhul Islam fi masyifatihi, kam min syaikhin kabirin fil ilmi wal fadri adraktuhu. Banyak sekali para sesepuh yang agung ilmunya lagi mulia, sedangkan aku pada waktu itu masih ada kesempatan untuk bertemu. Wa mastakhrajtuhu wa aqulu ala hadzal fauti munsyi'an hadzal bait. Tetapi aku belum sempat bertemu dan mengaji dari para guru-guru tersebut sampai kemudian meninggal dunia. Dan itulah kerugianku. Mumpung masih sehat, masih muda, maka datang untuk belajar, datang kajian, datang mengaji, datang belajar ilmu. Kemudian beliau membacakan sebuah syair, lahfan ala fautit talaqi lahfa, ma kullu ma fata wa yafna yulfa. Aduh, sungguh sangat aku merugi dan menyesal sekali tidak ada kesempatan untuk bertemu dengan guru-guru yang mulia yang banyak ilmunya. Setelah beliau meninggal dunia, akhirnya nggak bisa belajar lagi ke guru tersebut. Al-Fa'i. Maka benar-benar aku sangat menyesal, padahal sesuatu yang telah hilang, yang sudah meninggal, tidak mungkin akan kembali lagi. Qala Aliun radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha, idza kunta fi amrin fakun fihi. Apabila engkau sedang melakukan sesuatu, maka kerjakan dengan sungguh-sungguh sampai selesai, sampai berhasil. Sekarang antum semua sedang dalam usia menuntut ilmu, sedang nyantri, maka kondisi waktu sekarang manfaatkan baik-baik, betul-betul untuk nyantri. Jangan berpikir macam-macam atau mau yang bagaimana-bagaimana. Manfaatkan waktumu sekarang sebagai seorang santri. Wa kafa bil i'radi an ilmillahi ta'ala khizyan wa khasaran. Karena orang yang menjauh, menghindar dari ilmu, nggak mau mondok, nggak mau belajar, ini akan rugi, hina dunia dan juga akhirat. Wasta'id minhu billahi minhu lailan wa naharan. Maka kita mohon kepada Allah, semoga berlindung kepada Allah, semoga diselamatkan dari sifat yang seperti itu. Nas'alullah salama wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.